Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, di sela kunjungannya ke IKN Nusantara, Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan perwakilan tokoh adat dan agama setempat. Dalam pertemuan tersebut, tokoh adat dan agama menyampaikan aspirasi kepada Presiden. Dalam kunjungannya ke titik nol Nusantara, Presiden Joko Widodo lakukan pertemuan dengan perwakilan tokoh adat dan agama setempat. Dalam kesempatan itu, para tokoh setempat menyampaikan aspirasi kepada Presiden agar warga dilibatkan dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara. Seperti beliau berjanji tadi akan melibatkan, beliau akan menyampaikan kepada ketua atau kepala otorita IKN bahwa harus dilibatkan masyarakat lokal agar nantinya tidak ada konflik kepentingan dan jangan sampai ada gap-gap pembangunan antara ibu kota dengan apa yang ada di sekitar ibu kota. Dan kami semua sudah bersepakat, kepala suku atau yang mewakili suku-suku ada di Kalimantan, khususnya di Penajam, baik tokoh adat, tokoh agama juga mendukung upaya perkembangan ini. Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Panajaman Pasar Utara, Helena, juga berharap bahwa pembangunan IKN tidak hanya sekedar memindahkan infrastruktur dari Jakarta saja, tetapi juga membangun sumber daya manusia di wilayah Nusantara, Kalimantan Timur. Selama ini kami, masyarakat Dayak dalam hal redistribusi tanah objek reformasi agraria, tidak pernah sama sekali mendapatkan hak atau tidak pernah sama sekali dilibatkan. Oleh karena itu, kami meminta kepada Bapak Presiden untuk memberikan lahan kepada kami, yaitu untuk pembangunan kampung budaya Dayak, pembangunan Dayak Center, dan kawasan pertanian perkebunan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Dayak. Pemirsa, usai melakukan serangkaian pertemuan dengan tokoh adat Kalimantan, Presiden Joko Widodo meninjau persemayan Mentawir di Desa Mentawir, Kalimantan Timur. Presiden kembali menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengawali pembangunan ibu kota Nusantara dengan merehabilitasi hutan yang ada. Presiden Joko Widodo bersama dengan para menteri dan gubernur Kalimantan Timur meninjau langsung persemayan Mentawir di Kalimantan Timur pada Senin 14 Maret 2022. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden memberikan arahan terkait rehabilitasi hutan untuk mengawali pembangunan ibu kota negara Nusantara. Rehabilitasi hutan ditujukan untuk mengembalikan fungsi hutan dan lahan sebagai hutan tropis. Rehabilitasi dimulai dengan menanam kembali bibit pohon dengan jenis tanaman endemi dan tanaman yang sifatnya cepat tumbuh. Dalam kurun waktu 6 hingga 7 bulan ke depan, persemayan Mentawir diharapkan dapat memproduksi 15 hingga 20 juta bibit pohon yang antara lain terdiri atas kayu nyato, meranti, kapur, ganaru, hingga jambu-jambuan. Suasana yang ada di IKN Nusantara nantinya akan seperti konsep yang sudah direncanakan pemerintah, yaitu kota hutan. Jutaan bibit akan dibawa ke IKN untuk ditanam, terutama di tempat dengan lahan-lahan kritis yang ada di IKN. Semangat awal kita adalah seperti ini, dan kita harapkan dengan penanaman kembali habitat-habitat yang ada akan kembali seperti semula, dan suasana di IKN Nusantara nanti betul-betul seperti konsep yang sudah kita rencanakan, yaitu kota hutan. Pemirsa, dalam keterangan pers usai mengisi acara Asia International Water Week, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai program periode 2015-2025 sebagai upaya tata kelola pemanfaatan air yang bijak untuk kualitas kesehatan masyarakat. Rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar yang meliputi air bersih, sanitasi, dan listrik sangat berkolerasi pada program prioritas pemerintah Indonesia, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrim dan pembangunan SDM unggul. Untuk menangani permasalahan tersebut, pemerintah berkomitmen kuat memanfaatkan tata kelola air bersih yang berkelanjutan. Terkait kemiskinan ekstrim, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam Konferensi Asia International Water Week menjelaskan, akses di 35 kabupaten terhadap air bersih sangat rendah. Dari 35 kabupaten tersebut, seluruhnya ditandai dengan fakta adanya penduduk yang tidak memiliki akses air minum layak berkisar antara 4,48% sampai dengan 97,21%. Sementara terkait SDM unggul,
Wapres menekankan bahwa akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak juga menjadi faktor kunci penentu kualitas kesehatan seseorang. Dengan berbagai tantangan tersebut, Wapres mengungkapkan pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai program membangun 61 bendungan selama periode 2015 hingga 2025 untuk mengoptimalkan pemanfaatan air. Karena itu Indonesia kita membangun berbagai bendungan, lebih dari 60 sudah dibangun di Indonesia, lebih dari 1.000 bendung, dan masih akan terus karena ini memerlukan kerja. Nah, kita harapkan dari pertemuan forum ini akan lahir ya gagasan-gagasan besar dan strategis ya untuk mengatasi kekurangan air. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan Politeknik Pariwisata harus lebih meningkatkan inovasi karena tantangan tren dunia pariwisata dan ekonomi kreatif sangat dinamis. Dengan eksistensi ke-6 Politekpar di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengutarakan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mampu menyerap 70% tenaga kerjanya dari lulusan Politeknik Pariwisata. Sedangkan 30% lainnya mampu memulai usaha secara mandiri dengan menciptakan lapangan pekerjaan seperti di bidang perhotelan, restoran, kafe, dan bidang IT. Adapun 6 Poltekpar yang terdaftar ialah Poltekpar NHI Bandung, Poltekpar Bali, Poltekpar Makassar, Poltekpar Medan, Poltekpar Palembang, dan Poltekpar Lombok. Pada kesempatan itu pula, Menparekraf juga mengajak para pelajar untuk mendaftar di 6 Poltekpar yang sedang membuka seleksi mahasiswa baru hingga 27 Mei 2022 mendatang. Data yang kami kumpulkan, sekitar 70% langsung terserap, 30% memulai usaha sendiri. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan juga bagi kami di Poltekpar, apalagi Bu Dewi ini adalah juga insan Poltekpar yang sekarang tugas sebagai Kepala Biro Komunikasi di Kemenparekraf. Tapi 30% ini ternyata bukan mencari kerja tapi malah menciptakan lapangan kerja. Mereka memulai usaha-usaha di bidang hotel, restoran, kafe. Mereka membuka juga usaha di bidang IT, teknologi maupun online dan lain sebagainya. Jadi ini yang terus akan kami tingkatkan. Kami berharap bahwa Poltekpar ini akan terus menjadi Center of Excellence, dan yang paling diminati ternyata adalah di bidang food and beverage, hospitality. Pemirsa, di segmen berikutnya Kominfo Newsroom segera kembali dengan informasi mengenai Kota Kreatif Bitung, Sulawesi Utara. Tetaplah bersama kami.